Halo teman-teman, kembali lagi kita bertemu. Kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, di mana di video sebelumnya atau dua video sebelumnya kita sudah membahas soal nomor 1 hingga nomor 8 ya, dari soal Olimpiade Sains Nasional Matematika untuk tingkat kabupaten tahun 2026. Kali ini kita akan bahas nomor 9 hingga nomor 12. Untuk teman-teman yang mungkin belum melihat nomor 1 sampai nomor 8, linknya saya cantumkan di deskripsi. Yuk, tanpa berlama-lama, kita mulai bahas nomor 9. Yuk, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan soal-soal menarik lainnya. Teman-teman, nomor 9 disediakan sebuah persegi dengan sisi 300, di mana salah satu sisinya, kalau di sini bagian bawah, menjadi diameter dari setengah lingkaran. Kemudian dibuat juga sebuah arc ya, atau busur yang menyelimuti seperempat lingkaran dengan jari-jarinya adalah sisi persegi tersebut, yaitu 300. Kemudian ada sebuah lingkaran kecil yang menyinggung seperempat lingkaran itu di luar dan menyinggung setengah lingkaran itu di dalam. Pertanyaannya adalah berapakah panjang jari-jari lingkaran kecil tersebut ya. Oke, baik teman-teman, kita mulai bahas ya untuk pembahasan nomor 9. Pertama, dari gambar yang disediakan, kita buat segitiga siku-siku seperti ini. Ya, untuk bagian pertama, untuk mencari persamaan pertama ya, dimana kita butuh panjang dari titik ini ke titik ini, dimana belum diketahui. Maka kita akan buat sebuah variabel. Kita misalkan X ya, jadi dari sini sampai jari-jari lingkaran kecil adalah X. Kemudian untuk panjang dari sini ke sini, karena panjang ini adalah R kecil, maka panjang dari sini ke sini adalah 300 min R. Nah, sehingga kita punya segitiga siku-siku seperti ini, di mana sisi miringnya adalah sini sampai sini 300 ditambah R, maka menjadi 300 ditambah R sisi miringnya. Kemudian ini adalah X ya. Pertama kita akan buat persamaan dalam X, sehingga kita buat X kuadrat ditambah 300 min R kuadrat sama dengan 300 ditambah R kuadrat, begitu. Kemudian kita, supaya mudah, ini kita pindahkan saja ke kanan, sehingga X kuadrat sama dengan 300 plus R kuadrat dikurangi 300 min R kuadrat. Kita pakai konsep A kuadrat min B kuadrat, sehingga A plus B kali A min B, sehingga 300 plus R plus 300 min R dikali 300 plus R dikurangi 300 plus R ya. Dikurangi ini, maka dibuka kurungnya jadi min 300, min kali min jadi plus R di sini ya. Sehingga kita sederhanakan 300 tambah 300, 600. Ini R sama R hilang karena plus R sama min R. Kemudian ini 300 dikurangi 300 juga hilang ya. Kalau ini yang hilang R-nya, kalau ini hilang 300-nya. Jadi kalikan 2R. Sehingga menjadi 12.000 R. 1200 R. Itu baru X kuadrat ya. Sehingga X menjadi akar dari 1200 R gitu. Kita bisa sederhanakan nanti ya. Ya, untuk bagian pertama ini kita dapatkan X ini, panjang ini dari sini ke sini adalah akar dari 1200 R. Kita akan masuk ke bagian kedua. Oke, baik. Untuk bagian yang kedua ini kita akan buat persamaan kedua. Otomatis kita buat segitiga siku-siku yang kedua ya. Segitiga siku-siku kedua adalah ini. Dari sini ke pusat lingkaran kecil, kembali lagi ya. Dimana panjang untuk sisi dari sini ke sini adalah X min 150, karena tadi dari sini ke sini X, kemudian ini setengah dari 100, setengah dari 300, jadi 150. Jadi panjang ini adalah X dikurangi 150. Kemudian sisi miringnya, karena dari sini sampai sini adalah juga jari-jari dari setengah lingkaran, di mana 150, dan ini R, maka ini panjangnya adalah 150 min R. Dan yang bawah, maaf yang ini
kita pakai R. Sehingga kita buat persamaannya menjadi X min 150 kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 150 min R kuadrat. Gitu. Tadi kita sudah dapatkan ya, saya tulis di sini X sama dengan akar dari 1200R. Kita jabarkan ini seperti biasa. Ini menjadi X kuadrat min 300X ditambah 150 kuadrat. 22.500 ditambah R kuadrat sama dengan ini. Kita tulis lagi 22.500 dikurangi 300R ditambah R kuadrat. Ya. Kita bisa coret untuk 22.500 ya, kita coret. Nah, kemudian kita juga coret R kuadrat dengan R kuadrat sehingga tersisa X kuadrat min 300X sama dengan min 300R, di mana X kuadrat kita masukkan karena X-nya akar ini, maka X kuadratnya menjadi 1200R. Kemudian dikurangi 300 kali akar dari 1200R menjadi sama dengan min 300R. Begitu teman-teman. Kemudian karena ini bilangan ratusan dan ribuan, kita bisa bagi saja ya. Untuk lebih sederhana, dibagi 300 semua menjadi 4R min akar 1200R sama dengan min R. Sehingga kita pindah ke kanan, atau ini pindah ke sana menjadi 5R sama dengan ini pindah juga ke sana, akar 1200R. Sehingga didapatkan, kalau kita kuadratkan kanan kiri menjadi 25R sama dengan 1200R. Maaf, ini kuadrat. Ya, sehingga kalau kita coret R-nya tinggal 1, 25R sama dengan 1200. Didapatkanlah R sama dengan 1200 dibagi 25. Kita dapatkan angka 48. Karena 100 dibagi 25 4, 4 kali 12 48. Ya, teman-teman, itu pembahasan untuk nomor 9. Didapat jari-jari lingkaran kecil ini adalah 48. Ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor 10. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke nomor 10 ya. Nomor 10 soalnya cukup singkat ya. Disediakan sebuah fungsi kuadratik f(x) sama dengan x kuadrat plus px plus q kuadrat, di mana akar-akarnya adalah bilangan bulat dan p dan q adalah bilangan prima. Ya, informasi itu sangat penting, nanti kita gunakan untuk sebagai petunjuk ya, untuk mencari nilai P dan Q yang mungkin ya. Kita pertama akan saya arahkan ke rumus jumlah dari dua akarnya dan rumus perkalian dua akarnya ya. Sehingga masih ingat teman-teman, X1 tambah X2 sama dengan rumusnya negatif B over A ya, jadi negatif P. Kemudian perkaliannya X1 kali X2 sama dengan C per A, jadi tinggal Q kuadrat. Ya, kita akan simpulkan dulu dari sini. Perkalian dua bilangan bulat menghasilkan bilangan prima kuadrat. Otomatis, apapun itu, prima atau bukan, negatif atau positif, kalau dikuadratkan akan selalu positif. Maka, ini dua-duanya maka harus sama tandanya. Antara positif dan positif atau negatif dan negatif. Tetapi, kita lihat untuk sebelah ini, sebelah atasnya, jumlahnya harus negatif P. P itu bilangan prima, maka negatif P pasti negatif. Karena P prima itu pasti positif ditambah negatif, jadi negatif. Sehingga yang mungkin adalah X1 dan X2 harus dua-duanya negatif. Itu yang mungkin, karena jumlahnya negatif. Oke, sekarang kita mulai dari faktor dari Q kuadrat. Karena ini perkalian, sehingga kita akan mencari faktor yang mungkin dari Q kuadrat. Ya, Q kuadrat adalah bentuk kuadrat dari bilangan prima. Jadi bilangan prima dikuadratkan. Kalau bilangan prima dikuadratkan, maka faktor dari bilangan tersebut hanyalah 1, kemudian bilangan prima itu sendiri, dan bilangan kuadratnya. Contoh, jadi faktor dari Q kuadrat itu pasti hanya 1, kemudian Q
Q kemudian Q kuadrat. Tentu dengan negatifnya, ya. Jadi bisa negatif 1 kali Q kuadrat atau negatif Q kali negatif Q. Sehingga untuk X1 dan X2 kemungkinannya adalah negatif 1, negatif Q kuadrat atau negatif Q dengan negatif Q, ya. Ini perkaliannya dua-duanya sama dengan Q kuadrat. Ya, sampai sini bisa mengikuti ya. Kemudian kita akan coba simulasikan mana di antara ini atau ini yang mungkin atau dua-duanya. Baik, kita akan kembali ke rumus jumlah. Ya, rumus jumlah. Kita akan membuat X1 tambah X2 lagi. Sama dengan negatif P. Misal, kita misalkan, maaf supaya lebih mudah, saya taruh di sebelah atas saja supaya masih nyambung dengan ini, ya. Kita masukkan misalkan X1 dan X2 nya ini negatif 1 plus negatif Q kuadrat sama dengan negatif P, sehingga kalau kita kalikan negatif menjadi 1 plus Q kuadrat sama dengan P, dimana ingat P dan Q sama-sama bilangan prima. Kita akan uji, ya. Kalau Q itu ganjil, maka Q kuadrat juga ganjil. Sehingga 1 ditambah ganjil sama dengan bilangan genap. Bilangan prima yang genap hanyalah 2. Maka kalau Q ganjil, maka P sama dengan 2. Ya. Kemudian kalau Q genap, maka P-nya itu sendiri merupakan bilangan ganjil, ya, karena genap kali genap ditambah 1 sama dengan bilangan ganjil. Tapi kalau Q genap artinya apa? Artinya Q-nya harus 2. Q-nya harus 2. Sehingga jika 2 ini kita masukkan ke sini, maka akan menjadi P sama dengan 1 ditambah 4. P-nya sama dengan 5. Nah, dari kemungkinan ini, mana yang betul? Q-nya 2, P-nya 5, atau kalau Q-nya ganjil, maka P-nya sama dengan 2. Apakah dua-duanya mungkin atau tidak? Coba teman-teman analisis sebentar. Apakah P-nya 2? Bisa juga atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau P-nya 2, maka Q-nya harus 1. Kalau Q-nya 1, maka bukan bilangan prima. Ya, sehingga Q-nya ganjil, yang menghasilkan P-nya harus genap, yang harus sama dengan 2 karena harus prima, itu terjadi kalau Q-nya 1, sehingga itu bukan bilangan prima. Ya, jadi yang betul adalah Q-nya genap, di mana menghasilkan P-nya ganjil, di mana kalau Q-nya genap maka harus 2. Bilangan prima yang genap cuma 2, kita masukkan dapat P-nya 5. Ini memenuhi, ya. Kita coba kemungkinan yang kedua. Min Q sama min Q. Kita coba tambahkan. Min Q ditambah atau min Q juga sama dengan P. Min 2Q sama dengan P. Ya, X1 tambah X2 sama dengan min P. Maaf, ini min P, ini min, jadi 2Q sama dengan P. Dari sini sudah terlihat bahwa untuk membuat, dari sini terlihat bahwa P-nya harus genap. Karena 2Q itu bilangan kelipatan 2, P-nya harus genap, maka P-nya harus 2. Karena satu-satunya bilangan prima adalah yang genap adalah 2. P-nya sama dengan 2. Sedangkan kembali lagi kalau P-nya 2, Q-nya harus 1. Sehingga tidak mungkin. Sehingga kemungkinan kedua untuk faktor ini tidak memenuhi. Sehingga hanya min 1 dan min Q kuadrat yang memenuhi. Sehingga jika pertanyaannya adalah P plus 2Q, ya, pertanyaannya, saya hapus dulu, P plus 2Q, maka sama dengan 5 plus 4, jadi sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah 9 untuk pertanyaan nomor 10 ini. Oke, semoga bisa dipahami teman-teman. Kalau boleh saya ulang secara singkat,
bahwa jumlahnya negatif P, perkaliannya Q kuadrat, maka kita cari X1 sama X2 yang mungkin. Karena Q adalah bilangan prima, maka Q kuadrat faktornya hanya mungkin 1, atau maksudnya plus minus 1, plus minus Q, dan plus minus Q kuadrat. Ya, sehingga kalau X1 dan X2 untuk dikalikan menjadi Q kuadrat, hanya boleh min 1 dan min Q kuadrat, atau min Q kali min Q. Kenapa dua-duanya negatif? Karena jumlahnya harus negatif tadi. Jadi tidak berlaku yang positif. Kita uji satu-satu. Ketika kita masukkan ini ke sini, ditambahkan min P, dapatlah P-nya, Q-nya 2 dan P-nya 5. Kalau tadi kita coba ini tidak memenuhi, ya, karena nanti didapat Q-nya 1, sedangkan 1 tidak prima. Begitu teman-teman. Baik, kita akan lanjut ke nomor 11. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke nomor 11. Di mana merupakan nomor 1 dari bagian kedua atau bagian dari kemampuan lanjut, ya. Maka nanti mulai dari soal nomor 11 ini akan pembahasannya lebih panjang. Oke, jadi teman-teman harus lebih fokus. Oke, supaya tidak ada yang miss, ya, tidak yang terlewat. Untuk nomor 11 disediakan sebuah persamaan dalam fungsi floor, ya, di mana X kuadrat ditambah fungsi dari floor dari X sama dengan fungsi floor dari X kuadrat ditambah X ditambah 31/10. Pertanyaannya, carilah nilai X, di mana X adalah bilangan rasional yang kurang dari 100. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Sekali lagi fokus ya, karena ini akan lebih panjang pembahasannya dari soal-soal sebelumnya. Yang pertama, kita ubah dulu bentuknya, di mana X kuadrat kita dekatkan dengan floor dari X kuadrat ke sebelah kiri, jadi minus. X di sini juga didekatkan dengan floor dari X, minus juga ditambah 31/100. Ya, dimana kalau ada sebuah bilangan dikurangi floornya atau bilangan bulatnya, maka tersisa hanya bilangan pecahannya. Ya, contoh, misalkan ini 99 dikurangi, 99,5 dikurangi floor dari 99,5, 99. Jadi tersisa hanya setengahnya saja. Oke. Kita akan buat sebuah simbol untuk menunjukkan itu hanya bagian pecahannya saja, yaitu misalkan sebuah kurung seperti ini, X kuadrat. Ini juga kita bisa buat bilangan kurung dari X, ya, karena ini juga bagian pecahannya dari X, ditambah 31/100. Karena ini bagian pecahannya, maka ini pasti kurang dari 1. Maka ini kurang dari 1. Kita bisa tulis X ditambah 31/100 kurang dari 1. Maka bagian pecahan dari X harus kurang dari 1 dikurangi 31/100, 69/100. Ini kesimpulan pertama. Ya, kita akan buat konklusi-konklusi atau ya kesimpulan dari setiap bagian-bagiannya. Nah, nanti kita akan jadikan informasi untuk menyusun atau mencari X secara utuh nantinya. Kita sudah sampai ke sini. Bagian pecahan dari X adalah kurang dari 69/100. Saya akan tulis di atas. Nah, ini kesimpulan ya, atau kesepakatan pertama kita, yaitu nilai floor dari X kurang dari 69/100. Jadi, kalau misalkan kita buat X sama dengan N ditambah F, di mana N itu bilangan bulatnya, misalkan 99, F-nya misalkan pecahannya atau setengah misalkan, maka bilangan pecahan dari X adalah F. Sehingga kita bisa buat atau ganti saja ini menjadi F. Sehingga F harus kurang dari 69/100. Oke? Fokus ya, harus tetap fokus. Kemudian kita akan coba masukkan ini ke bentuk X kuadratnya. Tadi kita udah buat floor atau maaf pecahan dari X kuadrat, ya, tadi sama dengan pecahan dari X ditambah 31/100. Nah, kita akan masukkan N plus F untuk ini. Jadi N plus F kuadrat akan menjadi pecahan dari X ditambah 31/100. Kita jabarkan, ini menjadi N kuadrat ditambah 2NF ditambah F kuadrat
ini akan menjadi pecahan dari X tambah 31/100. Ya. Kemudian, karena N kuadrat bilangan bulat, maka ini tidak berpengaruh terhadap bagian pecahan dari ini. Kita bisa pisahkan. Jadi bagian pecahan dari ini sama dengan bagian pecahan dari ini. 2NF plus F kuadrat. Nah, sampai di sini kita akan analisis sedikit. Dimana kalau N-nya itu cukup besar, misalkan tadi 99 misalkan, berarti ini menjadi 2 kali 99, F-nya misalkan setengah, misalkan dikali setengah ditambah setengah kuadrat, yaitu 1/4. Ya, itu akan menjadi X ditambah 31/100. Sehingga kalau kita kalikan ini, maka 2-nya akan dicoret dengan ini, misalkan 99. Hasilnya 99/4. Jadi bagian pecahan dari ini adalah hanya 1/4. 99-nya bukan bagiannya. Maka jika kita buka kurungnya, angka ini atau angka ini sama dengan suatu bilangan bulat ditambah pecahan. Ya, dimana sebetulnya hasil dari bagian pecahan dari ini hanya sebenarnya 1/4. Sehingga kita bisa tulis ulang, kalau kita buka kurung ini akan menjadi suatu bilangan bulat K, misalkan kayak tadi 99 ditambah bagian pecahannya. Ya, bagian pecahan dari ini adalah ya ini sendiri, dimana sama dengan ini. Jadi K plus X plus 31/100 itu sama dengan ini, bagian yang di dalam 2NF ditambah F kuadrat. Ya, saya kasih jeda waktu untuk memahami sebentar ya, atau saya ulangi. Karena N cukup besar, maka sebenarnya ini adalah gabungan dari bilangan bulat dan pecahannya. Contohnya tadi 99,5 atau 1/4. Sehingga bagian pecahannya ini, yaitu ini, itu sebenarnya 1/4-nya saja yang tadi. Sehingga 99-nya kita bisa tulis sebagai K. K plus 1/4 atau K plus ini sama dengan bilangan aslinya tadi. Semoga bisa dipahami ya. Ini kesimpulan kedua yang kita dapat. Kita akan hapus, kita harus taruh di atas ya. Nah, kita akan taruh di sini, dimana kita sudah dapatkan K plus ini adalah F ya, karena ini bagian pecahan dari K, kita bisa tulis F seperti tadi ya, udah kita simpulkan F ditambah 31/100 sama dengan 2NF ditambah F kuadrat. Oke. Kemudian kita kalikan semuanya dengan 100. Menjadi 100K plus 100F ditambah 31 sama dengan 200NF plus 100F kuadrat. Kita buat persamaan kuadrat yang kita sama dengankan dengan 0 ya. Ini pindah ke sini, 100F kuadrat. Kemudian ini F kita gabung ya, menjadi 100 dikurangi 200N F. Karena ini dikurangin ke sini, udah kurangnya di depan, maka ini menjadi positif. Kemudian ditambah 100K ditambah 31 sama dengan 0. Begitu. Ya. Sampai di sini. Kemudian kita mencari F dengan rumus kuadratik atau rumus ABC, di mana F sama dengan negatif B, itu 100 plus 200N, kemudian plus minus, atau kita pilih yang plus saja ya, karena F-nya positif, akar dari B kuadrat ya. Ini B dikuadratkan kan negatifnya jadi hilang, saya keluarkan 100-nya sekalian, menjadi 10.000, ini menjadi 1 plus 2N. Begitu ya, kalau ini dikuadratkan akan menjadi seperti ini, B kuadrat min 4A, A nya 100 jadi 400
C 100K plus 31. Begitu. Dibagi 2A. 2A-nya 200. Nah, kita sederhanakan. Apa yang bisa kita sederhanakan? Karena ini ada 400, ini juga bisa dibagi 400. 400 kita keluarkan. Jadi akar 400 menjadi 20 di depan. Jadi semuanya atas bawah dibagi 20. Ini tinggal 5 plus bagi 20, 10N. Ditambahnya tadi 400 yang udah keluar, 20-nya dicoret. Tinggal akar dari 10.000 dibagi 400, tinggal 25. 1 plus 2N kuadrat dikurangi, ini juga sudah keluar tadi ya, tinggal 100K plus 31 ya, karena atas dibagi 20, bawah juga dibagi 20 menjadi 10. Nah, kesimpulannya F itu adalah sebuah angka dibagi 10 ya. Saya ulangi, F adalah sebuah angka dibagi 10. Itu kesepakatan berikutnya. Yaitu kesimpulan berikutnya akan saya tulis di sini. F itu sebuah angka. Sebuah angka kita akan misalkan saja variabelnya ya. Misalkan variabelnya adalah D, misalkan D per 10 gitu, F-nya. Kemudian kita akan masukkan ke bagian pecahan dari X kuadrat adalah bagian pecahan dari X, di mana plus 31 per 100 ya. Tadi ini bagian pecahan dari X kuadrat sama dengan bagian pecahan dari X plus 31 per 100. Di mana bagian pecahan dari X adalah F. Ya, di mana bagian pecahan dari X kuadrat tadi adalah 2NF plus F kuadrat. Ya, bagian pecahan dari X kuadrat, bagian pecahan dari ini. Sama dengan F plus 31 per 100. Oke. Kita akan masukkan F-nya sebagai D per 10. Jadi menjadi 20, maaf. F-nya menjadi D per 10, menjadi 2ND per 10 ditambah D kuadrat per 100 sama dengan FD per 10 ditambah 31 per 100. Nah, kalau kita samakan penyebutnya akan menjadi 20 ND plus D kuadrat per 100 sama dengan ini juga D 10D plus 31 per 100. Nah, ini masih ada kurungnya. Oke. Sehingga karena bagian pecahannya ini adalah ini, maka sebetulnya yang bagian atas ini 20 ND plus D kuadrat ya adalah ini 10D plus 31 mod 100. Saya kasih contoh dulu ya, biar teman-teman enggak bingung. Misalkan ini adalah 193 per 100 nih, misalkan ini. Misal. Maka kalau kita buat pecahannya saja, maka akan menjadi 93 per 100 ya, 93 per 100, di mana 93 adalah sisa ya, sisa dari pembilang dibagi 100 ya, di mana karena bagian pecahannya sama dengan ini, maka ini juga sama dengan 93 nya atau sama dengan sisanya. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan 20 ND plus D kuadrat sama dengan ini yang di atas mod 100, atau ini adalah sebuah bilangan yang jika dibagi 100 sisanya adalah 10D plus 31. Gitu gampangnya. Saya ulangi, ini atau pembilangnya ini adalah sebuah bilangan yang sisanya ini jika dibagi 100. Begitu ya. Nah, ini kesimpulan berikutnya ya yang harus kita catat dulu ya. Jadi 20 ND plus D kuadrat sama dengan 10D plus 31 mod 100. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini, maka kita bisa ubah D kuadrat sama dengan 10D min 20 ND plus 31 mod 100. Nah, karena ini ada kelipatan 10, dan kalau kelipatan 10 sisa 1, maka ini juga bisa dibuat D kuadrat itu adalah 1 mod 10 ya. Nah, contoh ini misalkan ada tadi 191 misalkan. Maka ini juga 91 mod
100, atau ini juga sama dengan 1 mod 10. Ya, kita ambil yang ini. Ini adalah 1 mod 10 atau bersisa 1 ketika dibagi dengan 10. Kemudian kita akan cek D-nya berapa yang mungkin. Ya, kalau D-nya, F-nya itu D per 10 atau bilangan pecahannya di mana F-nya harus kurang dari 69 per 100, maka D yang mungkin adalah hanya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berapakah D di sini yang D kuadratnya sisa 1 ketika dibagi 10? Maka jawabannya hanya ini. D-nya sama dengan 1. Ya. Jadi sudah kita temukan D-nya sama dengan 1. Jadi nanti F-nya adalah 1 per 10. Sekarang yang belum ketemu adalah N-nya atau bilangan bulat di depan pecahan tersebut supaya nanti bisa dapat X-nya. Bagaimana kita dapat N-nya? Pertama, kita substitusikan D ini ke, jadi kalau kita D-nya 1 maka dapat F-nya sama dengan 1 per 10. Kemudian kita substitusikan nilai F ini yang 1 per 10, kita substitusikan ke sini ya, menjadi 20N kali 1 ditambah 1 kuadrat sama dengan 10 kali 1 plus 31 mod 100. Sehingga kita dapatkan apa teman-teman? 20N sama dengan berapa ini? 41 ya? Mod, sorry ini plus 1 sama dengan mod 100. Sehingga satunya kita bisa kurangkan, 20N sama dengan berapa teman-teman? 40 mod 100. Ya, maaf ini kurang ke bawah. Nah, 20N sama dengan 40 mod 100. Sehingga kalau kita bagi 20 semua, N-nya menjadi 2 mod. Ini bagi 20 juga menjadi mod 20, mod 5. Wow. Ya, kita bagi 20 semua, N sama dengan 2 mod 5. Nah, karena N itu bilangan yang nggak boleh lebih dari 100, kita coba mulai dari 99, 98, 97 misalkan. Ternyata yang bersisa 2 ketika dibagi 5 adalah 97. Ya, karena 95 ditambah 2. Maka kesimpulannya N-nya adalah 97. Ya, N sama dengan 97. Sehingga bilangan X adalah, dari sini X sama dengan N 97 ditambah ini F-nya D per 10 ya. Jadi D-nya tadi 1. Jadi 1 per 10. Oke, sampai di sini ya. Paham teman-teman? Kemudian pertanyaannya adalah berapakah nilai A plus B? Dimana kalau ini dibuat pecahan campuran, maaf pecahan tidak wajar, ini akan menjadi 971 per 10. Berarti inilah A-nya, inilah B-nya. Sehingga A ditambah B sama dengan 981. Begitu teman-teman. Ya. Memang cukup panjang. Butuh waktu juga untuk mencerna setiap tahapnya. Ya, tapi nanti bisa dicoba direview lagi, di pause sebentar untuk bisa memahami setiap langkahnya. Ya, sehingga sampai akhir bisa paham. Begitu teman-teman, untuk pembahasan nomor 11, kita akan lanjut ke nomor 12. Nomor 12 di soal dinyatakan bahwa ada sebuah persegi panjang yang kita sekat-sekat ya menjadi 2 baris dan 3 kolom, di mana setiap baris nanti akan ada kotak hitam dan kotak putih ya, harus ada kotak hitam dan kotak putih, dan untuk setiap kolom harus ada kotak hitam saja. Tidak ada kotak putih tidak apa-apa. Kemudian setiap kotak putih diisi dari salah satu angka dari set bilangan 3 hingga 8 ya, bilangan asli, sedemikian hingga setiap barisnya berjumlah 8 ya. Berapakah kemungkinan prosedur itu bisa dibuat? Oke, kita akan buat simulasi saja ya, karena ukuran 2 kali 3 tidak begitu banyak sehingga kita bisa melakukan simulasi. Pertama, kita cari kemungkinan di mana setiap kolomnya ada hitam ada putih ya, jadi tidak hitam-hitam atau putih-putih. Kalau putih-putih sudah jelas tidak boleh ya, setiap kolom putih-putih nggak boleh, karena setiap kolom harus ada yang hitam. Untuk 3 kotak yang pertama ini adalah kemungkinan ketika
ujung, kalau dari saya kanan atas ini hitam, maka kemungkinannya adalah hitam, hitam, hitam di sini, atau hitam, 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 atau hitam, hitam, hitam. Ya, itu kemungkinan kalau ujung kanan atas hitam dan tidak ada hitam yang double di setiap kolomnya. Kemudian kita coba masukkan angka di mana supaya setiap barisnya berjumlah 8. Maka kemungkinannya untuk yang satu kotak putih maka harus 8 supaya jumlahnya 8. Kemudian dua kotak ini boleh 4, 4 atau 5 dan 3 atau 3 dan 5. Jadi ini satu kemungkinan, dua kemungkinan, tiga kemungkinan. Jadi setiap ini ada 3 kemungkinan. Begitu juga pasti dengan ini dan ini. Ya, bisa di sini 8, ini 4, 4, 5, 3 atau 3, 5. Bisa di switch. Jadi ada 3, 3 dan 3. Sehingga totalnya untuk yang ini adalah 3 kali ada 3 kemungkinan menjadi 9. Sedangkan ini dan ini kita bisa switch. Kalau tadi yang hitam di atas, kita hitam sekarang di bawah, maka kemungkinan juga sama. Atau gampangnya yang tadi yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam, dan berlaku untuk semuanya. Jadi kemungkinan ini ada 2 kalinya, ya, sehingga ada 3 kali 3 juga yang lain, sehingga totalnya untuk ini ada 18 kemungkinan, ya, di mana setiap kolom ada hitam putih, hitam putih, hitam putih. Tuh pertama. Kemudian kita coba kemungkinan kedua di mana ada satu kolom yang hitam semua, ya, kan tidak apa-apa ya setiap kolom hitam semua. Yang penting setiap barisnya ada hitam, ada putih dan ada hitam. Berarti ini kemungkinannya hanya 8 dan 8. Sedangkan ini juga bisa 8 dan 8. Ini ada 2 kemungkinan di mana yang hitam semua adalah kolom paling kanan. Kolom pertama ini hitam semua. Kolom pertama hitam semua, ada 2 kemungkinan. Sedangkan yang hitam semua bisa di kolom pertama saja, bisa di kolom kedua saja, dan bisa di kolom ketiga saja. Jadi kemungkinan ini ada 3. Berarti ini ada 2, berarti ini 2 kali 3 sama dengan 6. Begitu teman-teman. Sekarang kemungkinan ketiga, apakah mungkin jika ada 2 kolom yang hitam-hitam semua? Jawabannya adalah tidak mungkin. Karena kalau ini hitam-hitam semua, ini harus ada yang hitam. Supaya tidak boleh putih semua, karena setiap kolom harus ada yang hitamnya. Jika kita arsir ini hitam, maka akan tidak memenuhi syarat yang setiap baris harus ada hitam dan putih. Ini menjadi hitam semua. Jadi untuk yang 2 hitam, 2 kolom hitam semua, tidak ada kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi total kemungkinannya hanya 18 dan 6, ya. Totalnya 18 ditambah 6 sama dengan 24 kemungkinan. Begitu teman-teman, ya. Jadi tinggal disimulasikan saja. Kita dapat hasilnya untuk nomor 12 adalah 24 kemungkinan, ya. Jika sampai di sini untuk video kita di video yang ketiga ini, ya, untuk pembahasan dari nomor 9 hingga nomor 12. Untuk soal selanjutnya, insya Allah akan saya bahas di video selanjutnya. Ya, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan. Sampai jumpa.